Ya. Oke, Lin. Jadi kalau untuk terkait dengan CV, lamaran, ataupun apalah itu, LinkedIn dan lain-lain, ada yang pengen kamu diskusiin nggak yang sifatnya umum dulu? Itu saya kan apa namanya tuh posting si CV ya di LinkedIn itu. Nah, banyak banget yang nge-DM aku tuh katanya jangan diposting CV-nya, nanti kasihan keluarga kamu. Terus jangan di apa ya, jangan di-share apa nomor telepon atau email atau tanggal lahir dan segala macam. Itu kenapa ya? Oke, aku jawab ya. Jawab dari kesimpulan Mm-mm. dulu. Kalau banyak Mm-mm. yang nge-DM itu berarti banyak yang sayang sama kamu gitu. Karena yang kamu lakuin itu salah. Oke? Aku jelasin Oh. ya. Posting Mm-mm. CV di LinkedIn itu salah. Oke? Oke, itu. Kok salah gimana Oke. gitu? Yang bener gimana? Mm-mm. Yang bener adalah isinya CV kamu kopas, di copy paste ke yang ada di LinkedIn. Jangan sampai LinkedIn-mu itu kosongan ya, belum siap, belum keisi semua bagiannya, tiba-tiba posting CV, Mm-mm. apalagi lebih dari sekali gitu. Oh, itu salah gitu. Mm-mm. Nah, aku jelasin dulu salahnya apa, karena ini buat belajar sama teman-teman yang lain, Mm-mm. nanti bisa kamu tonton. Aku kasih Iya. tahu. Heeh. Dulu, jadi LinkedIn itu pada dasarnya adalah CV online, yang bahkan kamu nggak usah upload Mm-mm. CV di profile kamu gitu ya. LinkedIn itu bisa bantuin kamu nyari kerja. Asalkan satu, yang paling basic adalah informasi yang ada di CV, kamu tadi ya kopas dulu ke dalam profil LinkedIn-mu. Misalkan di CV-mu ada foto profilnya, yaitu ya udah di menu LinkedIn kan Mm-mm. ada foto profil ya udah gitu. Terus apalagi ada pengalaman kerja. Pengalaman kerja kamu kopas gitu. Nanti dengan melengkapi Oh. CV-mu, melengkapi LinkedIn-mu dengan data CV-mu, LinkedIn akan bantu kamu Mm-mm. mencarikan apa pekerjaan yang cocok, suggestion gitu ya. Terus bisa, Mm-mm. pernah nggak kamu add friend, add connect kayak teman baru, terus muncul suggestion misal Mm-mm. kayak rekomendasi orang yang tinggal misalkan kamu di Jakarta ya, di Jakarta dan sekitarnya gitu. Terus ada rekomendasi pertemanan, Mm-mm. ada kan orang yang pernah kerja di bidang Udah ada. yang sama gitu-gitu atau alumni sekolah yang sama gitu. Nah, hal-hal semacam ini Iya, akan ada. muncul pada saat informasi di LinkedIn itu kamu isi. Bukan LinkedIn kosong CV-nya di-upload. Intinya itu dulu. Oke? Oh, Terus gitu. nanti yang kedua, biasanya pertanyaan lanjutannya gini, Pak, tapi banyak tuh Pak orang-orang mungkin influencer gitu di LinkedIn yang bilang kalau upload CV di LinkedIn nggak apa-apa gitu. Aku kasih tahu dulu ya. Dulu itu nggak ada orang yang upload CV ke LinkedIn. Kalau nggak percaya iseng itu tanya orang-orang hebat yang levelnya C ke atas gitu. VP ke atas lah gitu. Nggak ada yang seperti itu. Tapi Hmm. akhirnya muncul berbondong-bondong orang Indonesia bikin LinkedIn hanya sekedar bikin. Nganggapnya LinkedIn itu seperti portal loker yang lain, katakanlah Jobstreet atau apa gitu ya. Mm-mm. Kalau di Jobstreet Mm-mm. memang cara mainnya adalah CV-mu di-upload, memang diminta untuk kelengkapan profil gitu kan gitu, tapi di LinkedIn nggak diminta gitu, tapi akhirnya diupload. Sehingga apa, kok tadi banyak yang nge-DM kamu ngasih tahu kamu sayang banget CV-nya Oke. diupload, karena banyak informasi yang di dalamnya itu bisa disalahgunakan gitu. Orang yang terkenal yang disalahgunakan apa, nomor telepon gitu. Nomor telepon buat apa ya, Iya. buat diisengin lah, bukan nawarin kerja, malah diajak kenalan lah, diajak pacaran lah gitu-gitu. Iya, Atau iya, iya atau benar. alamat nanti alamat kamu bisa dikirimin ini itu nggak jelas, disamperin gitu. Itu baru dua itu yang Oh iya sangat juga ya. terkenal. Sehingga waktu itu beberapa tahun yang lalu muncul teman-teman profesional di LinkedIn bilang, ya udah nggak apa-apa. Kalau mau upload CV ke LinkedIn, yang penting alamat, nomor telepon ditutup atau dihapus. Tapi aku pribadi sejak awal aku main LinkedIn tahun 2010 sampai detik ini, aku bakal bilang bahwa upload CV ke LinkedIn itu salah. Dan jangan cuma berpikir bahwa yang akan disalahgunakan itu, berpotensi disalahgunakan, cuma nomor telepon sama alamat. Semuanya itu punya potensi disalahgunakan. Lah Kak, tapi kan kalau aku akhirnya ngelengkapin informasi pribadi di LinkedIn juga, bukankah profilku berpotensi disalahgunakan? Ya nggak apa-apa, dalam arti gini,
LinkedIn itu melindungi hak dan privasinya gitu loh. Oke. LinkedIn itu punya tim juga yang nanti kita bisa bikin report ke sana. Tapi kalau kamu sejak awal salah, lapor ya malah kamu yang salah kan, paham nggak? Kayak begitu. Itu. Jadi nanti kamu bakal denger ini alasan kenapa seperti itu. Jadi walaupun nanti kamu mendengar ya, nggak apa-apa kok diupload. Yang penting ditutup informasi pribadinya, nggak usah gitu. Kamu nggak usah upload CV, asal profil LinkedIn-mu lengkap, itu sudah cukup. Jadi profil LinkedIn-mu tuh dilengkapi semua. Nah, sekarang nanti ya setelah ini kamu coba cek, udah sama belum CV sama LinkedIn? Misalkan di CV-ku ada informasi pribadi, di LinkedIn ada, tapi nomor telepon sama alamat nggak usah diisi gitu. Pengalaman kerja di CV ada, di LinkedIn ada nggak, terus gitu. Dengan melakukan itu semua nggak perlu upload CV, dan aku sangat nyaranin kalau kamu udah pernah upload hapus aja gitu. Karena itu bener-bener nggak penting sebenarnya gitu ya, gitu. Itu kalau banyak bener yang nge-DM kamu, bahkan di kolom komentar bilang gitu ya, itu berarti banyak yang care sama kamu gitu. Jadi jangan dilakukan. Menarik ya, pertanyaanmu ini bener-bener bisa untuk belajar anak yang lain gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Apa? Iya nggak, soalnya kan saya kadang suka lihat tuh di beranda suka ada aja tuh yang upload tuh, makanya saya ikutan ya, upload, ternyata salah. Ya banyak yang kayak kamu, jadi aku udah nggak kaget gitu. Karena kan aku juga baru sebulan 2 bulan inilah gitu, terus nggak tahu kan gimana caranya, terus scroll oh ternyata ada yang kayak gini, ya makanya saya ikutin. Berarti ada dua pelajaran ya. Yang pertama adalah pada saat kamu menggunakan platform baru apapun itu, nggak harus LinkedIn gitu ya, pelajari dulu gitu. Cara mainnya gimana gitu kan, ketentuan yang boleh dilakukan yang nggak boleh dilakukan. Nah, setelah mempelajari sendiri, yang kedua adalah kalau nggak tahu nanya gitu. Nggak masalah nanya ke aku, nanya ke grup, nama teman yang lain. Sebenarnya tuh upload CV di LinkedIn itu gimana gitu. Bahkan ya kamu udah upload nih CV di LinkedIn, nggak cuma diupload, ada narasinya tuh, narasi bahagia, narasi bangga, narasi sedih gitu ya, melas gitu. Yang like banyak, yang komen banyak, nggak serta merta kamu langsung diterima kerja, serius gitu. Malah kamu membahayakan dirimu sendiri gitu. Kenapa? Terus kalau ada yang nge-repost kayak CV aku itu gimana ya? Kan ada yang nge-repost terus habis itu tuh. Oh ya, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Itu cuma bantuan dia aja. Maksudku adalah udah kelempar ya sudah gitu. Yang penting di akun aslimu aja ditutup gitu. Maksudnya ditutup tuh entah kalau aku delete aja sih gitu. Mendingan LinkedIn-mu itu tadi dilengkapi. Setelah dilengkapi, bangun network yang banyak gitu kan. Add friend, recruiter, sesama job seeker, masuk ke grup-grup komunitas, follow Instagram, LinkedIn akun perusahaan gitu. Ya, jadi LinkedIn company itu kamu follow biar nanti kamu update mereka tuh sekarang udah sampai mana, menuju ke mana, dan kalau ada jobnya kan muncul tuh di bagian menu di job gitu, tinggal diklik gitu. Gitu. Tapi apakah aku nggak boleh ngelempar CV ke LinkedIn? Boleh, cuma lewat satu cara. Jadi di bar atas itu kan ada job tuh, klik gitu ya, yang easy apply atau yang enggak gitu loh. Kalau kamu nyari kerja lewat LinkedIn tahu kan? Iya. Itu kan kalau kamu ngikutin stepnya kan baru diminta upload CV atau dialihkan ke halaman lain gitu, baru disuruh upload CV. Nah, itu nggak apa-apa, itu aman dan itu benar. Tapi kalau bikin postingan itu malah salah. Udah dibikin postingan jadiin feature lagi di depan gitu, ya. Tapi kadang tuh kalau misalkan kita ngelamar gitu kan via LinkedIn tuh kayak aku percaya, cuman kalau misalkan tiba-tiba dilempar lagi ke situs lain tuh kayak aduh ini bener gak ya, karena kan kita nggak tahu itu tuh situs itu bener apa enggak atau terpercaya apa enggak kayak gitu-gitu. Nah, balik lagi, kalau kamu lihat Infoloker jangan diklik dulu, searching dulu perusahaannya bener enggak gitu. Kalau kamu udah yakin sama perusahaannya, ya udah klik aja gitu. Tapi kalau nggak yakin, yang kedua adalah nanya gitu. Pokoknya intinya tuh cari tahu diri. Cari tahu dulu, setelah cari tahu kamu nggak yakin, nanya. Jangan kebalik. Belum cari tahu nih, kamu udah apply. Setelah ngelamar, baru cari tahu dan baru nanya, Kak, lowongan ini bener nggak sih? Kak, ini bener nggak sih loh? Kebalik caranya.
nanya dulu baru ngelamar, riset dulu baru ngelamar gitu. Minimal tanya Google dulu lah. Kalau Google nggak bisa baru lempar ke grup komunitas ya gitu. Iya ya. Soalnya sebelumnya itu kan saya ngelamar di mana ya? Di Indofood, kalau salah Indofood. Nah, itu dilempar lah di situs. Jadi ada situs lain tuh. Banyak perusahaan besar seperti itu, startup yang terkenal, unicorn, dekakorn, banyak yang lempar kayak begitu. Jadi nggak masalah. Ternyata itu kayak penipuan gitu loh Pak. Jadi kita dimintain duit. Nah itu yang 500.000. Makanya sekarang saya agak-agak ngeri-ngeri. Aku nanya tuh, gitu. Aku nggak perlu sebut perusahaannya. Waktu itu kamu klik dulu, apa sempat riset dulu? Klik dulu. Iya, ya jelas kan? Nah itu loh maksudku. Itu karena kalau kamu sempat riset dulu gitu ya, kamu nggak bakal nemuin itu. Maksudnya gimana risetnya? Cari websitenya atau cari akun LinkedIn perusahaan itu. Jadi perusahaan yang tadi kamu sebut, ketik aja di Google, muncul halaman LinkedIn perusahaannya. Terus klik bagian job gitu. Bandingin job yang di sana sama di sini sama enggak gitu. Ini aku nggak tahu ya, yang kamu maksud itu yang tinggal klik atau yang diposting sama orang gitu. Itu yang mana? Yang diklik di atas. Yang apa yang diklik di LinkedIn itu kan klik. Nah, tapi kan masuknya ke situs lain tuh. Iya. Yang jadi masuknya ke situs lain tuh. Nah, aku coba-coba. Nah, ternyata ya begitu jadinya. Coba nanti kalau masih ada historinya di screenshot ya, lempar ke grup. Nanti kita bahas di sesi detail aja. Iya. Karena ada tuh si Indofood ini kan ada masuk apa sih namanya? Kayak dia punya punya divisi-divisi sendiri. Punya web sendiri. Jadi mesti kayak www.indofood atau apa gitu. Iya, betul. Yang di LinkedIn itu masuknya ke situs lain. Jadi tadi sebenarnya tuh gini, sebelum diklik itu kamu bisa cari tahu dulu gitu loh. Kamu screenshot aja kirim ke grup ini gimana gitu. Iya. Nanti biar banyak yang ngecek karena di grup juga banyak HR, banyak orang yang udah kerja tapi tetap masih di grup gitu ya gitu. Nanti bisa dibantuin untuk ngecek. Banyak kok perusahaan sektor tertentu yang udah kalau bahasa aku tuh dalam tanda kutip tuh pasaran gitu dipalsuin gitu, karena ibaratnya itu kan termasuk salah satu perusahaan impian banyak orang ya. Iya. Gitu. Nah biasanya kalau perusahaan impian banyak orang biasanya suka ada kayak begitu gitu. Dan nanti kalau memang benar, kamu bisa bantu perusahaan itu lapor. Jadi kan cari HR aslinya itu, atau kamu cari HR-nya dulu gitu. Biasanya kalau ada job posting, kalau di LinkedIn ada job posting kan pasti punya owner. Jadi HR yang ngeposting job itu di sampingnya, yang dibuka akunnya itu. Kalau memang dia akunnya asli, nggak gampang aksesnya. Misalnya kayak nanti kamu punya sense akun pribadi yang meyakinkan apa enggak tuh, nanti kamu punya sense di sana itu. Kalau enggak, mungkin kamu laporin, Pak, Bu, ini bener nggak lokernya, kok saya diarahin ke sini. Kalau memang palsu, malah kamu membantu perusahaan tersebut ya kan, untuk memberantas pemalsuan informasi. Yang kedua, kamu bisa langsung tanya sama HR-nya gitu. Oh misalkan, oh iya Pak, iya Bu, palsu ya, mohon informasi gitu, agar saya mendapatkan informasi terupdate terkait informasi lowongan kerja yang dibuka oleh perusahaan ini, saya lihatnya di mana saja ya gitu. Oh nanti pasti dibantu kok gitu, karena hal semacam ini nggak cuma dilakukan sama kamu. Dulu aku juga kayak gitu. Kita bantu aja memberantas seperti itu gitu. Itu bisa, karena nanti kita bahas di detail aja lah, jangan bahas yang di general ya. Nanti aku jelasin lebih detail gitu. Apalagi nih, menarik banget sih ini, jujur ya, pertanyaan pertama tapi menarik, bisa untuk belajar teman-teman lain yang nekat upload CV ke LinkedIn apa adanya, apa upload tetap upload tapi ditutup. Jujur ini terserah ya, kamu nggak harus nurut yang aku bilang. Tapi ada banyak sekali orang yang tanpa perlu upload CV ke LinkedIn, tapi LinkedIn-nya itu terisi dengan komplit, dan dia melakukan aktivitas semuanya, ya posting, ya komen punya orang, ya masuk ke grup komunitas, ya follow akun profesional, add friend banyak orang gitu ya. Itu akhirnya dia ada pekerjaan tuh ya masuk aja kok, nggak perlu melakukan seperti itu gitu. Ya, itu kayak kamu jalan kayak meniti di pinggir jurang gitu kalau aku sih, buat aku sih. Iya. Tuh. Ya buat pelajaran apa? Iya nggak apa-apa gitu. Delete langsung. Gitu. Ada lagi nggak terkait CV mungkin yang masih kamu bingung?
Atau ini aja, setelah ini kita Tadi, masuk ke sesi yang detail aja. iya. Oke, kita Boleh. masuk ke sesi yang detail ya. Pokoknya yang general ini kamu silahkan dipelajari lagi buat teman-teman yang nonton ini juga. Silahkan ya jadikan pelajaran pertanyaan satu pertanyaannya dari Linda nih menarik banget gitu ya, yang sering dilakukan sama orang. Dan kalau teman-teman itu memang nanti melihat orang seperti itu ya, buat yang teman-teman udah tahu, mungkin mereka kan belum tahu nih, diingetin aja, tulis di kolom komentar nggak apa-apa, di DM nggak apa-apa, terserah. Yang penting kayak nggak usah diupload walaupun udah kamu tutup gitu. Karena LinkedIn sudah punya cara main sendiri, sudah punya guidance, sudah punya petunjuk main gitu ya, gimana cara beraktivitas di komunitas ini gitu. Gitu ya Lin, sekarang kita masuk ke sesi Iya, yang detail ya.